Di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, ada seorang pria tua bernama Pak Karta. Pak Karta adalah sosok sederhana yang menjalankan sebuah toko kelontong kecil di sudut jalan. Orang-orang yang baru pertama kali datang ke kota itu mungkin tidak akan menyadari keberadaan tokonya. Tetapi bagi penduduk setempat, toko Pak Karta memiliki makna yang lebih dari sekedar tempat berbelanja. Pak Karta bukan hanya penjual barang kebutuhan sehari-hari, melainkan juga teman dan pendengar setia bagi setiap orang yang datang. Setiap kali ada pelanggan yang datang, entah untuk membeli barang kecil atau sekadar berbincang, Pak Karta selalu menyambut mereka dengan senyum hangat dan perhatian yang tulus. Tidak jarang, orang-orang datang untuk bercerita tentang masalah mereka. Dan Pak Karta selalu mendengarkan dengan sabar, seolah-olah masalah mereka adalah hal yang paling penting di dunia. Di kota itu juga tinggal seorang pemuda bernama Ari. Ari bekerja keras di sebuah perusahaan dan sangat ambisius. Meski ia sudah berjuang mati-matian, Ari sering merasa kurang dihargai oleh rekan-rekan kerjanya. Bahkan ia merasa sering diabaikan. "Mengapa orang tidak menghormati aku, padahal aku bekerja lebih keras dari mereka?" tanyanya dalam hati. Suatu hari, saat sedang duduk termenung di sebuah kafe, Ari mendengar pembicaraan beberapa orang di meja sebelah tentang Pak Karta. Pak Karta itu benar-benar luar biasa. Padahal dia hanya punya toko kecil. Tapi lihatlah, hampir semua orang di kota ini menghormatinya, kata salah satu dari mereka. Benar sekali. Rasanya ada yang berbeda di tokonya. Seolah-olah kita selalu merasa lebih baik setelah berkunjung ke sana. Timpal yang lain. Ari mendengarkan dengan penasaran. Ia tahu tentang Pak Karta dan toko kecilnya, tetapi ia tidak pernah benar-benar memperhatikan pria tua itu. Bagaimana bisa orang yang hanya menjalankan toko kecil mendapat penghormatan sebesar itu? Pikirnya. Rasa penasaran itu membakar tekad Ari, dan ia memutuskan untuk menemui Pak Karta keesokan harinya. Keesokan harinya, Ari berangkat menuju toko Pak Karta. Saat sampai, ia melihat pria tua itu tengah menata barang-barang di raknya. Melihat Ari, Pak Karta langsung menyambut dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Nak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Karta dengan suara lembut. Ari sedikit gugup, namun ia segera memberanikan diri untuk bertanya. "Pak, saya mendengar banyak orang di kota ini menghormati Bapak. Saya ingin tahu, bagaimana Bapak bisa mendapatkan penghormatan dari begitu banyak orang?" Pak Karta terdiam sejenak dan tersenyum lembut. "Ah, Nak, penghormatan itu seperti bunga yang tumbuh dengan perlahan. Ia tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa didapat hanya dengan menunjukkan siapa kita," jawab Pak Karta bijak. Ari yang masih bingung menanyakan lebih lanjut. "Jadi, bagaimana caranya agar orang-orang bisa menghormati kita?" Pak Karta memandang jalan yang sepi di luar. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Pernahkah kamu memperhatikan sungai yang mengalir di tepi kota ini?" Ari mengangguk, bingung dengan arah pembicaraan Pak Karta. "Bayangkan sungai itu," lanjut Pak Karta. "Saat ia mengalir, ia memberi air kepada semua yang membutuhkannya, tanaman, hewan, dan manusia. Sungai itu tidak membedakan siapa yang minum airnya. Dengan cara itulah ia mendapatkan cinta dan penghormatan dari semua makhluk di sekitarnya." Ari mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi masih belum sepenuhnya mengerti. Ia kemudian bertanya, "Apa maksud Bapak? Apakah saya juga harus seperti sungai itu?" Pak Karta tersenyum penuh arti. "Nak, untuk dihormati, kita harus belajar menghormati diri kita sendiri dan orang lain terlebih dahulu. Penghormatan itu bukan sesuatu yang diminta, tapi sesuatu yang kita tanam melalui kasih sayang dan tindakan kita yang tulus. Jika kita menanam benih kasih dan perhatian tanpa pamrih, kita akan menuai penghormatan yang sejati dari orang-orang di sekitar kita." Perkataan Pak Karta menggugah hati Ari. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sibuk mengejar penghormatan sebagai cara untuk meningkatkan harga dirinya. Dengan pemahaman yang baru ini,
ia bertekad untuk mengubah cara pandangnya. Sepulang dari pertemuan itu, Ari mulai bertransformasi. Di tempat kerja, ia mulai lebih banyak membantu rekan-rekannya tanpa mengharapkan pujian. Ia mendengarkan mereka dengan sungguh-sungguh dan mulai memperlakukan semua orang dengan lebih hormat, bahkan kepada mereka yang sebelumnya acuh padanya. Lama-kelamaan, lingkungan kerjanya mulai berubah. Orang-orang yang semula hanya fokus pada pekerjaan masing-masing, kini mulai bekerja sama dengan penuh kebersamaan. Lingkungan kerja mereka menjadi lebih hangat, dan Ari menyadari bahwa dirinya kini dihormati bukan karena ia memintanya, tetapi karena ia telah menanam benih kasih dan ketulusan dalam hubungannya dengan orang lain. Suatu sore, saat pulang dari kantor, Ari merasa hatinya lebih ringan dari biasanya. Ia mampir ke toko Pak Karta untuk mengucapkan terima kasih. Saat bertemu dengan Pak Karta, Ari berkata, "Pak, terima kasih atas pelajaran yang Bapak berikan. Sekarang saya mengerti, penghormatan itu tidak perlu dikejar, karena ia akan datang dengan sendirinya ketika kita tulus dalam bertindak." Pak Karta menepuk bahunya sambil tersenyum. "Ingatlah, nak, penghormatan sejati akan selalu mengalir kepada mereka yang memiliki ketulusan hati. Jika kamu terus berbuat baik, dunia akan membalasnya dengan cara yang tidak terduga." Seiring waktu, kisah tentang Pak Karta dan perubahan dalam diri Ari menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang di kota itu. Orang-orang mulai menyadari bahwa penghormatan sejati bukanlah tentang status atau kekayaan, melainkan tentang ketulusan hati dan kasih sayang yang kita berikan kepada sesama kita sebagai manusia. Dan hingga kini, toko kecil Pak Karta tetap berdiri di sudut jalan, menyimpan banyak cerita tentang bagaimana sebuah kasih sayang dan ketulusan yang sederhana dapat mengubah hati banyak orang. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.